Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hentikan, kau membuatku tertawa sampai sakit perut, ucap Evan seraya berusaha meredam tawanya. Evan mengusap ujung matanya yang berair. Cara Hana meminta dengan merayu benar-benar terasa menggelitik perut. Tapi janji dulu, begitu sembuh kau harus memenuhi semua rencana ngidamku. Hana menaikkan jari kelingkingnya seperti yang selalu dilakukan kedua anaknya saat akan mengucapkan sebuah janji. Evan pun menyambut dengan menautkan jari kelingkingnya. Tapi bagaimana kalau aku tidak bisa berjalan lagi? Kau pasti butuh orang lain untuk mewujudkan rencana ngidammu, kan? Meskipun ucapan Evan terdengar seperti sedang melontarkan candaan, namun terasa begitu menyayat di telinga Hana. Kau akan sembuh dan aku akan memaksamu untuk itu. Pekik Hana tak terima. Baiklah sayang, kalau begitu aku, Ervan Malik Askara, berjanji akan memenuhi semua rencana ngidam Hana Cabrera Askara begitu bisa berjalan kembali, ucap Evan dengan meletakkan tangan di dada, membuat Hana merebahkan kepala di dadanya lagi. Namun kali ini bola matanya terlihat berkaca-kaca. Sebentar, sepertinya aku lupa sesuatu. Tadi kan aku pesan jus, kenapa belum datang juga? Apa jangan-jangan mereka lupa membawakan jusku? Memang pesan di mana? Di kafe rumah sakit. Sebentar ya, aku akan segera kembali. Ia tersenyum lalu beranjak turun dari tempat tidur dan keluar kamar. Sementara Evan yang menatap pintu yang baru saja tertutup, wajah yang tadinya cerah ceria seketika berubah murung. Kenapa tidak menangis di depanku saja? Setidaknya aku bisa membantu menghapusnya. Di luar ruangan, Hana menyandarkan punggungnya di dinding. Sesak terasa semakin menghimpit dadanya, yang kemudian disusul dengan derai air mata yang sialnya semakin berusaha ditahan, semakin deras mengalir. Hana tak tahan lagi rasanya. Akibat kecelakaan itu, Evan mengalami dislokasi lutut. Mungkin akan butuh waktu lama untuk pemulihan, tapi tetaplah percaya bahwa Evan bisa sembuh. Kita semua akan melakukan yang terbaik untuknya. Hana, kau satu-satunya yang bisa memberinya semangat, ucap si sulung Fahri beberapa waktu lalu masih melekat dengan jelas di ingatannya. Hal yang membuat Hana kadang menangis di malam hari dan menyembunyikan air matanya di siang hari. Hana? Panggilan itu membuat Hana hampir terlonjak karena terkejut. Ia menoleh pada seseorang yang berdiri di sisinya. Kak Elma, maaf, aku... Ia buru-buru menyeka air mata yang mengalir di pipi dan berusaha menunjukkan senyum seadanya. Bersabarlah, Evan akan sembuh. Sekarang jangan menangis. Dia pasti akan ikut sedih kalau tahu kita menangisinya. Hana mengangguk, tetapi masih terdengar suara sesegukan. Elma pun memeluknya hingga adik iparnya itu merasa lebih baik. Apa suamiku benar-benar bisa sembuh, Kak? Tidak ada yang tidak mungkin, Hana. Kita tidak boleh kehilangan harapan, ucapnya berusaha menenangkan. Aku juga sudah menghubungi seorang ahli bedah ortopedi terbaik di Jerman. Kita akan berangkat setelah Evan membaik dan bisa keluar dari rumah sakit. Baik, Kak. Terima kasih. Bagaimana keadaanmu? Lebih baik? Tanya Fahri yang baru tiba setelah kembali dari rumah sakit tempatnya praktek. Aku merasa lebih baik, hanya saja kakiku tidak bisa digerakkan dan kadang terasa sangat nyeri. Memang dokter bilang apa? Evan menatap kakak sulungnya dengan menuntut jawaban. Tidak apa-apa, hanya pergeseran sendi ringan, jawab Fahri enteng. Oh ya, Elsa dan Willy tidak kemari.
Evan menghela nafas panjang dengan pikiran yang langsung tertuju kepada suami dari saudara kembarnya. Pasangan yang terkenal hot itu selalu saja membuat emosinya naik turun. "Jangan sebut nama Kak Willy. Lihat, aku belum benar-benar sembuh, sudah mau dikasih pil setan." Fahri terkekeh seraya menghempaskan tubuhnya di kursi. "Sepertinya dia takut kau akan mengalami impotensi. Itu akan sangat mengerikan." "Apa hubungannya kaki dengan pil setan? Yang cedera kan kaki, bukan bagian itu," gerutu Evan. Ingin rasanya memaki saudara iparnya. "Lagi pula tidak akan ada dislokasi di bagian itu kan?" "Tidak, kecuali kalau kau punya persendian di bagian itu," jawab Fahri seraya tergelak. Malam sudah larut. Evan mencium kening istrinya setelah memastikan wanita itu sudah terlelap. Ia berbaring dengan tatapan kosong, juga raut wajah yang suram. "Dislokasi," gumam Evan dalam hati. Setelah beberapa minggu menjalani perawatan di rumah sakit, akhirnya hari ini Evan akan kembali ke rumah. Hana sedang merapikan beberapa pakaian dan memasukkan ke dalam sebuah koper, sementara Evan duduk di kursi dengan wajah datar sambil memainkan tablet di tangannya. "Sudah selesai, mari kita pulang," seru Hana penuh semangat diiringi senyum secerah mentari. Anak-anak pasti sudah tidak sabar bertemu dedinya. Ia berdiri tepat di hadapan suaminya, mencium pipi dan memeluk seerat-eratnya. "Tidak ada lagi yang ketinggalan. Semua sudah beres." Di luar pintu sudah ada Osman yang sejak tadi menunggu. Pria itu langsung masuk setelah mendapat panggilan dari sang nyonya bos. "Biar aku saja yang mendorong kursi rodanya. Tolong kau bawa koper itu saja," pinta Hana ketika melihat Osman memegangi gagang kursi roda, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya ingin selalu melayani suaminya. "Anda bisa?" "Tentu saja." "Baiklah, silakan Nona." Mobil melaju dengan kecepatan sedang siang itu. Selama perjalanan, Evan lebih banyak diam, hanya pandangannya yang sesekali mengarah keluar jendela menatap ramainya jalanan siang itu. "Bisakah kita mampir sebentar ke toko mainan anak? Aku rasa kita perlu membeli beberapa hadiah untuk anak-anak," ucap Evan dengan senyum tipis yang kemudian menghilang berganti dengan wajah murung. "Aku tidak mau mereka sedih melihat keadaanku seperti ini. Setidaknya mainan baru bisa mengalihkan perhatian anak-anak." Meskipun dapat melihat kesedihan dalam setiap kalimat yang diucapkan Evan, namun Hana masih berusaha untuk tetap tersenyum. Ia genggam jemari suaminya itu. "Jangan khawatir tentang anak-anak, mereka pasti kuat. Tapi baiklah, kita akan membeli mainan dulu." Tak lama berselang, mereka tiba di sebuah toko kecil. Hana mendorong kursi roda melewati sebuah pintu kaca. Baru memasuki ruangan itu, tatapan semua orang sudah tertuju kepada mereka. Namun baik Hana maupun Evan tak begitu memerdulikan. Dengan dibantu Hana, Evan memilih beberapa mainan yang mungkin akan disukai anak-anaknya, juga untuk beberapa keponakan kesayangannya yang pasti sudah menunggu di rumah. "Sayang, coba ambilkan yang di atas itu." "Yang mana?" Hana melirik ke arah rak yang ditunjuk suaminya. "Kotak biru." "Oh, sebentar." Hana berjinjit lalu meraih kotak yang diminta Evan. "Sky pasti suka ini. Dia pernah membeli sepaket mainan seperti ini di Amasya." Cukup lama mereka memilih beberapa mainan
Tak ada masalah berarti, namun satu hal yang sedari tadi disadari Evan yang benar-benar membuatnya merasa tak nyaman, tatapan beberapa orang yang terus tertuju kepadanya. Bahkan tatapan itu membuatnya merasa terintimidasi. Pria berwajah khas Timur Tengah itu mendengus, lalu memasukkan mainan yang baru saja dipilihnya ke dalam keranjang belanjaan. "Osman, cepat bayar itu dan kita keluar dari sini." Hana yang masih memilih beberapa mainan pun terkejut mendengar nada bicara suaminya yang seperti sedang menahan kesal, kemudian melirik beberapa orang yang berada di toko tersebut. Tatapan orang-orang yang mengarah kepada suaminya membuat Hana meradang. Bahkan tadi ia tak sengaja mendengar bisik-bisik antara beberapa pengunjung. Hana lalu melirik seorang gadis yang berdiri tak jauh darinya. "Permisi Nona." Setidaknya kata itu dapat terucap dengan fasih oleh Hana. "Ada yang bisa dibantu?" tanya wanita karyawan toko yang datang mendekat. "Di sini beli mau mainan semuanya bisa," ucap Hana dengan lantang dengan bahasa Indonesia seadanya, sehingga membuat karyawan toko itu melongo dan tampak berusaha merangkai kata yang diucapkan Hana. Evan seketika menyeringai mendengar ucapan istrinya yang belepotan. Tingkah Hana dengan segala keposesifannya selalu menggemaskan bagi Evan. Hal sederhana yang mampu membuyarkan kekesalan yang sempat menghinggapi hatinya. Maaf, maksud majikan saya, dia mau membeli semua mainan yang ada di toko ini." Osman membenarkan ucapan Hana yang mungkin tak dapat ditangkap dengan baik oleh karyawan toko itu. "Membeli semua mainan yang ada di toko ini?" Wanita itu melotot tak percaya. "Iya, tolong dibungkus semuanya," ucap Osman seraya melirik Hana. "Nona, apa Anda juga berminat membayarkan mainan yang mereka beli?" seraya melirik beberapa pengunjung lain dengan ekor matanya. "Tentu saja, kau bayarkan saja semuanya sekalian," sambar wanita itu. "Baik, kalau begitu kemana mainan-mainan ini akan saya kirim?" Sebuah pertanyaan yang jawabannya sudah pasti, karena tidak mungkin mainan sebanyak ini dikirim ke rumah keluarga Askara. "Selain mainan yang ada di keranjang itu, bawa semuanya ke Yayasan Kia saja." "Baik, Nona." Osman sudah berjalan menuju kasir bersama karyawan toko itu, sementara yang lain tampak sibuk membenahi semua mainan di rak setelah mendapat perintah dari bos pemilik toko. Para pengunjung lain yang tadi menatap remeh pun tampak tak percaya melihat pasangan muda yang membeli semua mainan di toko itu. Hana kemudian berjongkok di hadapan suaminya. "Maafkan aku gunakan uangmu untuk membeli mata dan mulut mereka," bisik Hana pelan. "Tidak apa-apa sayang, apapun untukmu," balas Evan sambil mengelus rambut Hana, kemudian berbisik pelan. "Lagi pula mainan di toko ini tidak begitu banyak, jadi tidak akan membuat kantong Osman sampai bocor."